Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ranu Wicaksono, Eskom Mkom. Saya merupakan dosen tetap di program studi S1 Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah video pengajaran sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK TPT. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah komputer grafis dengan kode 10363132005. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa Desain Komunikasi Visual semester 1 dan memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas teknis tentang penggunaan aplikasi komputer berbasis vektor dan bitmap, serta perancangan desain grafis berbantukan komputer dan pengaplikasian desain pada media cetak maupun media elektronik. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara hybrid, secara luring dan daring. Pelaksanaan kuliah luring dilakukan di lab komputer, dan untuk kuliah daring menggunakan e-learning sepada uns.ac.id untuk mendownload materi, kemudian mengirim tugas, dan lain sebagainya. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah, yang pertama adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa. Yang kedua adalah demonstrasi, melatih keterampilan mahasiswa. Yang ketiga adalah diskusi dan presentasi untuk menunjang keaktifan, serta project based learning untuk menuntun mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, sikap dalam menyelesaikan proyek di dunia nyata. Berikut untuk capaian pembelajaran mata kuliah komputer grafis. Yang pertama, mahasiswa mampu mengoperasikan perangkat lunak komputer berbasis vektor dan bitmap. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat karya desain grafis berbasis vektor dan bitmap. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan desain pada media cetak dan media elektronik. Adapun materi untuk mata kuliah komputer grafis ini meliputi yang pertama, penggunaan software komputer berbasis vektor dan software komputer berbasis bitmap. Yang kedua, perancangan desain grafis. Kemudian yang ketiga, perancangan proyek desain pada media cetak dan media elektronik. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran karya desain grafis. Berikutnya, untuk penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari 5 komponen utama, yaitu yang pertama project based learning sebesar 40%, kegiatan partisipatif atau keaktifan sebesar 10%, yang ketiga tugas sebesar 10%, yang keempat ujian tengah semester sebesar 20%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester sebesar 20%. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyajikan video pembelajaran dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment di kegiatan perkuliahan komputer grafis pada pertemuan kelima dengan materi proyek merancang logo di laboratorium komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya, Baik? Oke, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah komputer grafis. Pada hari ini kita di pertemuan yang kelima. Materi yang akan kita bahas adalah proyek rancang logo. Sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa mulai. Cukup, oke, langsung aja ya. Oke, selanjutnya akan saya presentasi terlebih dahulu. Yang pertama, Alin Adelia. Ya, Pak. Oke. Arcangela. Asri. Ya. Chandrawati. Ya, Pak.
Oke, kita masuk ke materi yang kelima. Pada pertemuan 1 sampai pertemuan 4, kita sudah belajar mengenai teknis penggunaan Adobe Illustrator atau software vektor. Nah, pada kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan apa yang pernah kita pelajari tentang bagaimana basic shape, kemudian bagaimana tracing, bagaimana membuat efek dan menambahkan font pada desain. Oke, untuk capaian pembelajaran mata kuliah adalah proyek rancang logo, kemudian CPMK-nya adalah pengertian logo dan proses perancangan. Metode yang kita gunakan pada kuliah hari ini adalah project based learning. Kemudian sistem perkuliahan kita secara hybrid ya teman-teman ya, kita menggunakan perkuliahan luring dan daring. Luring kita lakukan di lab, kemudian sedangkan untuk daring kita lakukan melalui LMS atau Learning Management System yang dimiliki UNS dengan nama Sepada yang sering Anda akses untuk mendownload materi, kemudian untuk mengumpulkan tugas. Kemudian selanjutnya, nah bahasan kita hari ini adalah proyek rancang logo, kemudian pengertian logo dan proses perancangannya. Nah, kita mulai dari sini teman-teman. Jadi agenda hari ini akan dibagi 6 step ya. Ada sejarah singkat logo, jenis logo, fungsi logo, prinsip logo, kemudian praktek rancang logo, yang terakhir nanti ada proses. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, silakan Anda mendownload dari Sepada. Nah, silakan buka di Sepada. Kemudian Anda cari di pertemuan kemarin, teman-teman. Nah, ini silakan nanti download materinya dari sini. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, kemudian kita akan bahas masalah sejarah singkat logo. Tentunya Anda sudah familiar dengan logo ya teman-teman ya. Jadi logo itu hampir dipasang di semua produk ya. Entah itu produk makanan, minuman, kemudian fashion, kemudian elektronik dan produk apapun. Itu logo sudah diterapkan di berbagai macam aspek produk yang ada di dunia saat ini. Nah, sejarah singkatnya logo itu berawal dari kata Yunani yang artinya logos, yang artinya di situ ada kata, pikiran, pembicaraan, akal dan lain sebagainya. Itu logo. Kemudian logo ditambah logo kan, ya. Di sini ada namanya logogram atau artinya adalah huruf atau tanda. Kemudian ditambah tip atau title menjadi logo type yang artinya adalah menjelaskan tanda-tanda, lambang, simbol, merek dagang dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam perkembangannya logo itu kita akan bahas secara singkat ya. Pada awalnya memang logo itu pertama kali itu yang kita ketahui dari peninggalannya itu ada dari huruf hieroglif di Mesir. Jadi di masa tersebut penulisannya menggunakan simbol-simbol ini dan Mesir. Kemudian di abad pertengahan penggunaan logo semakin luas untuk menandai barang-barang identifikasi anggota keluarga, bangsawan, bahkan sebagai lambang kerajaan. Kalau Anda lihat film-film kolosal tentang film-film yang di Eropa itu ya, itu setiap kerajaan pasti punya simbol-simbol tertentu. Bahkan untuk menentukan ini anaknya atau bukan itu dari cincinnya, dari kalungnya itu ada logo-logo tertentu. Kemudian di zaman revolusi industri muncul perusahaan dan produk massal. Di situ mulai menciptakan salah satunya adalah logo yang sangat ikonik sampai sekarang ini adalah logo Coca-Cola sebenarnya. Itu logo Coca-Cola sekitar 1883-85. Itu logo Coca-Cola dari dulu sampai sekarang itu hampir mirip-mirip. Kemudian di abad 20 gerakan seni seperti Bauhaus, kemudian Art Deco mendorong desain logo yang lebih sederhana. Yang dulunya itu banyak ornamennya, di abad 20 logo-logo itu menjadi lebih sederhana atau mudah dikenali, mudah diingat. Kemudian di era digital logo menjadi lebih fleksibel, adaptif, minimalis untuk berbagai platform digital. Jadi logo yang dulu dicetak di lembaga, kemudian dicetak di batu, sekarang kebanyakan logo-logo itu tampil di layar elektronik seperti TV, kemudian tablet, handphone dan lain sebagainya.
Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam atau jenis-jenis logo. Dimulai dari yang namanya adalah logo monokrom. Logo monokrom itu adalah logo-logo dengan inisial huruf depan. Contoh apa? NASA. NASA itu lebih mudah ya diingat. Oh, NASA itu pasti badan antariksa Amerika. Coba kalau Anda tidak ada logo NASA, di sini ada National Aeronautic and Space Administration. Itu panjang dan tidak mudah diingat. Sehingga dengan logo NASA dengan tulisan NASA itu akan lebih mudah dikenal. Nah, kemudian lanjut ke logo yang namanya wordmark. Jelas ya, kalau tadi adalah huruf, logo yang berdasarkan huruf-huruf. Kalau di sini adalah logo berdasarkan apa? Kata, ya. Jadi kata, namanya wordmark. Contoh apa? Contohnya di sini ada Coca-Cola, itu bukan inisial atau akronim sebuah nama, tapi di sini adalah kata, Visa, Coca-Cola, Google. Ya. Ini semuanya berupa logo, berupa kata, satu kata atau dua kata. Kalau di sini ada satu kata, Visa. Kalau yang Coca-Cola ini dua kata. Ini Google satu kata. Kemudian ada ini yang namanya logo gambar. Nah, logo gambar ini ada atau logo simbol. Di sini yang sangat ikonik adalah logo dari Apple. Dengan logo Apple ini, ya, ini sudah dikenali mulai dari produk handphone, TV, komputer, dan lain sebagainya. Dengan melihat gambar Apple yang apa nih, kalau bahasa Indonesia tergigit ya, ini ya, ada logo Apple tergigit. Nah, ini pasti produknya Apple. Ya. Kemudian Twitter ini sudah jadi X. Ya. Kemudian selanjutnya adalah abstrak. Logo abstrak adalah jenis logo dengan bentuk geometris abstrak yang mewakili bisnis Anda. Contohnya apa? Ini Pepsi ya teman-teman. Kalau Coca-Cola kan jelas ya. Kalau Coca-Cola itu kan tulisan. Kalau di sini cuma lingkaran, kemudian ada warna merah, putih, biru. Ini Pepsi. Dan ini sudah mudah dikenali. Kemudian Adidas. Sekarang sudah berubah lagi ya logonya ya. Terus ada BP. Ini British Petroleum. Ini adalah logo dari apa? SPBU. Ya, logo dari SPBU. Kemudian jenis-jenis logo. Selanjutnya adalah maskot. Nah, jenis di sini adalah logo maskot. Nah, ini sangat terkenal sekali dengan logonya Pak Kolonel Sanders. Nah, kalau maskot jelas ya melibatkan karakter gambar. Sehingga orang tidak perlu melihat tulisan KFC. Dia melihat Kolonel Sanders tersenyum, itu langsung teringat. Oh, itu logonya pasti ayam goreng KFC. Karena sangat ikonik. Kemudian di sini kombinasi. Nah, logo kombinasi adalah logo yang terdiri dari gabungan tulisan, huruf, dan gambar. Ada tulisan, huruf, dan gambar. Yang pertama ada Doritos, ini untuk keripik jepun. Kemudian Burger King, ini kan ada teksnya. Kemudian di sini ada burgernya. Kemudian ada ornamennya. Kemudian Lacoste, ini ada gambar buaya. Ini sangat ikonik. Jadi menggabungkan gambar, kemudian dengan tulisan. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi dari logo. Jadi logo itu memiliki berbagai macam fungsi teman-teman. Ya, berbagai macam fungsi logo. Yang pertama, lihat identifikasi merek. Ya. Jadi logo membantu mengenali suatu perusahaan, mengenali suatu barang dengan cepat dan bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Itu adalah fungsi dari identifikasi atau identitas merek. Kemudian komunikasi nilai, warna, bentuk, elemen desain logo dapat menyampaikan filosofi, nilai, dan citra dari produk ataupun perusahaan. Kemudian pencitraan dan konsistensi dengan menggunakan yang konsisten. Logo membangun citra profesional dan memperkuat reputasi. Kemudian yang selanjutnya pembeda dari kompetitor. Jadi dengan adanya logo, itu antara produk kita dengan produk yang lain itu bisa dibedakan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah daya tarik visual. Logo seringkali menjadi elemen pertama yang menarik perhatian publik. Ya. Jadi setiap Anda melihat di toko handphone, umpamanya Anda datang ke toko handphone, kemudian melihat logo Samsung, Pak, akan lihat dari jauh. Oh, itu produk yang menarik yang saya cari. Terus Anda mengingat Apple, di situ ada logo Apple, itu akan menarik. Jadi menarik konsumen.
Kemudian selanjutnya adalah prinsip dari logo, teman-teman. Nah, dalam pembuatan logo kita menggunakan prinsip yang mudah diingat. Ya, ini ada yang namanya SMART. SMART. Yang pertama adalah simplicity. Logo tersebut adalah simple, tidak terlalu banyak ornamen, simple. Kemudian yang kedua adalah memorable. Logo yang mudah untuk diingat. Ya, logonya harus mudah diingat. Jadi kalau bikin logo tidak hanya asal, tapi bikin logo yang ikonik. Tentunya kalau mudah diingat itu jangan seperti logo yang lainnya. Kemudian sesuai dengan merek ini, appropriate atau sesuai dengan merek, di mana logo harus mencerminkan nilai, citra, karakter dari produk yang digunakan atau produk yang ditempeli tersebut harus bisa, dengan melihat logo harus bisa memberikan informasi atau citra kepada konsumen. Kemudian resizable, di mana logo itu harus bisa dengan jelas, mau diletakkan di batu ataupun di kotak kontainer, mau ditempel di situ atau ditempelkan di pesawat ataupun ditempelkan di pensil atau ballpoint, logonya harus bisa dibaca dan dikenal. Kemudian yang terakhir adalah timeless. Jadi logo tersebut abadi sampai kapanpun masih layak digunakan di zaman sekarang atau di masa depan. Nah, itu perlu diperhatikan. Itulah 5 dari prinsip logo. Untuk lebih jelasnya kita lihat tambahan. Nah, yang pertama ada simplicity. Di sini ada Lego. Tulisannya logo, Lego ya. Ini apa? Wordmark ya. Jadi ini mudah dikenali, Lego dengan tampilan yang sangat sederhana. Kemudian memorable atau logo Nike. Ini adalah logo yang sangat mudah diingat-ingat oleh siapa? Centang. Nike. Kemudian appropriate. Nah, ini logonya menampilkan citra produknya. Kenapa bisa dikatakan menampilkan citra produknya? Lihat, di sini ada burgernya. Diperjelas dengan teksnya, Burger King. Kemudian selanjutnya resizable atau dibesarkan atau dikecilkan, logonya akan tetap terlihat. Contohnya apa? FedEx. Kemudian selanjutnya adalah timeless, IBM. IBM itu dari zaman komputer pertama muncul itu yang paling terkenal itu IBM. Sampai sekarang tidak berubah logonya. Sampai sekarang masih relevan ketika ditempelkan di komputer IBM sekarang. Walaupun logo tidak menjamin kesuksesan. Contohnya di sini IBM sekarang kalah dengan beberapa merek baru seperti Lenovo dan lain sebagainya. Tapi IBM masih menjadi salah satu komputer atau produk komputer yang diperhitungkan IBM. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses perancangan logo. Ini mohon diperhatikan. Ini nanti akan menjadi panduan Anda ketika merancang logo. Nah, proses yang pertama ya, memahami klien atau brief. Jadi briefnya, permintaan dari klien itu tolong dibaca. Jadi dengan memahami brief, Anda sudah menyelesaikan 50% pekerjaan. Ya. Kemudian riset, kira-kira kompetitornya siapa, kompetitornya bentuknya seperti apa. Nanti kita bisa modifikasi. Kemudian yang ketiga, kalimat sketsa. Jadi kita bikin sketsa. Jadi setelah tadi riset, mencari inspirasi, kemudian kita yang ketiga bikin sketsa. Dan eksplorasi ide, yang keempat digitalisasi. Jadi digitalisasi ini Anda mengubah dari sketsa ke bentuk digital. Jadi nanti kita ada proses scanning, kemudian kita proses tracing menggunakan software vektor atau Adobe Illustrator. Kemudian presentasi dan kolaborasi. Nanti kliennya kita datang ke tempatnya, apakah logonya seperti ini, apakah ada revisi. Nah, dan terakhir adalah pengembangan identitas visual. Nah, pada kali ini teman-teman, kita lanjut ke latihan. Dikerjakan secara mandiri. Nah, teman-teman, nanti proses yang Anda lakukan itu meliputi yang pertama ya, nanti kita mulai dari ini, Anda pahami brief, kemudian riset, bikin sketsa, digitalisasi sampai di sini ya. Jadi prosesnya kita sampai 1 sampai 4, yang 5 sampai 6 akan kita bahas di minggu depan. Oke teman-teman, setelah saya menjelaskan materi di depan ya tentang bagaimana perancangan sebuah logo, kita tadi sudah membahas sejarah singkat dari logo, jenis logo, fungsi logo, prinsip logo,
Nah, di sini materi yang saya sampaikan, apakah ada sesuatu yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Saya izin gitu. Oke, silakan, Mbak Reza. Apakah warna itu mempengaruhi nilai dan filosofi dari logo itu sendiri, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi warna apakah mempengaruhi citra atau filosofi dari sebuah brand ya? Tentu sangat berpengaruh sekali, teman-teman. Jadi contoh gini aja, ketika kita mau membeli Coca-Cola contohnya, Coca-Cola itu pasti di kepala kita mesti merah, gitu ya. Kemudian lagi kita ingin beli minuman Sprite, warnanya apa kira-kira? Hijau. Nah, dari warna merah, dari warna hijau itu akan merepresentasikan apa produknya. Karena apa yang ditawarkan oleh Sprite itu adalah kesegaran. Nah, kesegaran itu kalau di teori warna Anda nanti bisa belajar teori warna nanti di pertemuan selanjutnya mungkin akan saya sampaikan. Jadi di teori warna itu, contohnya warna hijau itu adalah warna natural, ya, warna natural, kemudian warna kehidupan itu biasanya dikasih warna hijau atau kesegaran. Maka warna-warna itu akan merepresentasikan dari produk yang dijualnya. Jadi logo itu akan sangat berpengaruh. Ali, silahkan. Tadi kan ada bisnis logo IBM yang timeless, Ya. Pak. Cara bikin logo yang timeless. Oke, tadi kita bahas yang ini ya. Coba tak cari dulu. Ya, logo IBM ini kenapa timeless ya teman-teman ya? Kenapa kira-kira? Karena ini mungkin mengikuti di abad pertengahan ya, di mana logo-logo itu tidak ada ornamen-ornamen seperti ukiran. Ya, tidak ada seperti ukiran, tidak ada ornamen yang banyak, tidak ada hiasan-hiasan yang banyak. Di sini apa? Tulisan IBM. Ya, terus kemudian yang digunakan adalah garis-garis. Jadi garis yang lurus itu merepresentasikan modernitas atau modern. Ya, modern. Kemudian mungkin bisa dikatakan timeless itu. Coba kalau ini nanti dibikin ukiran-ukiran, teman-teman. Ya, ukiran-ukiran seperti gotik dan lain sebagainya. Itu akan terlihat apa? Sudah kuno atau lebih ke klasik ya, teman-teman. Jadi ini ya, IBM ini kenapa timeless ya ini karena logonya simple, tidak terlalu banyak hiasan ataupun ornamen. Mungkin itu jawabannya. Ingin bertanya, silakan. Oke, silakan Mas Nova. Saya mau tanya Pak, desain logo yang efektif itu seperti apa ya? Oke, logo yang efektif. Jadi logo yang mudah dikenali. Tadi kita sudah bahas tersebut di materi bahwa logo itu harus memorable, dan bisa membedakan dengan logo yang lainnya. Ya, nanti ya. Nah, kalau memorable seperti tadi Mbak Reza, logo yang bagus adalah yang pertama, karena manusia itu mata manusia itu sangat sensitif terhadap warna. Maka yang harus Anda lakukan ketika membuat logo itu harus warnanya disesuaikan dulu. Contoh gini aja mudahnya, Indomaret warnanya apa? Biru, kuning, merah. Alfamaret merah, kuning, hitam. Ya kan? Nah itu sangat efektif. Walaupun tidak ada tulisan Indomaret atau Alfamaret, itu Anda pasti tahu. Oh kalau ada biru, kuning, merah, tuh Indomaret. Ada merah, kuning, hitam, itu pasti Alfamaret. Itu dari segi warna. Setelah warna apa yang dikenali manusia adalah bentuknya. Ya, bentuk. Setelah itu baru teks. Soalnya adalah ini teman. Jadi kita baca briefnya bersama-sama ya, biar nanti paham. Jadi briefnya adalah kita membuat logo Ukaren, di mana Ukaren ini adalah perusahaan servis penyedia jasa transportasi atau rental mobil ya teman-teman ya, rental mobil. Nah, proyek ini dihargai $500. Kemudian industri transportasi, 3 hal utama yang ingin dikomunikasikan: mudah, energik, eksklusif, profesional. Target marketnya adalah wisatawan yang easy going person, orang yang sering bepergian dan yang dia sering bepergian, kemudian dengan rentang usia 20 sampai 50 tahun. Kelasnya menengah ke atas, kemudian contoh logo yang diinginkan ada seperti ini. Acuan desain yang diinginkan, ya, ada logo Garuda Indonesia, kemudian ada Happy Rental, kemudian Asal Rental. Warna yang tidak diinginkan hijau dan kuning, ya. Dikarenakan apa? Warna hijau dan kuning itu menjadi warna dasar kendaraan. Nanti silakan Anda pahami bagian sini, ya. Kemudian di mana logo akan digunakan? Ada di seragam pegawai, kartu nama, kendaraan operasional, kantor, plat TV dan website. Kemudian proses pengerjaannya, ya, yang dilakukan pertama
memahami brief, kemudian mencari referensi secara online, silahkan bebas, kemudian membuat sketsa, melakukan scan sketsa, melakukan tracing vektor, kemudian hasil akhir ini proses yang harus Anda lewati. Kemudian untuk rubrik penilaiannya, di sini akan kita bagi menjadi 3, membuat sketsa nilainya 30%, kemudian melakukan scan itu nilainya 10%, kemudian melakukan tracing dengan komputer itu 30%, kemudian hasil akhir adalah 30%. Jadi totalnya adalah 100%. Oke, ada waktu sekitar maksimal 20 menit untuk mengerjakan. Silakan. Tadi untuk penilaian sudah saya lakukan langsung ketika Anda demonstrasi menggunakan perangkat Adobe Illustrator dan melakukan beberapa kegiatan, mulai dari membuat sketsa, kemudian scan, kemudian yang terakhir adalah tracing, sehingga menghasilkan hasil akhir dari logo kalian. Semuanya sudah terekam di lembar penilaian saya. Oke, langkah yang terakhir. Nah, kita ada post test, di mana post test ini akan mengukur seberapa kepahaman Anda tentang materi hari ini yang saya sampaikan. Tolong bisa pakai handphonenya masing-masing di scan ini. Seperti scan. Jadi rata-rata teman-teman menjawabnya sudah cukup bagus, sekitar 75%. Jadi di atas 60% ya. Kalau di kampus kita di Universitas 11 Maret, untuk model penilaiannya menggunakan OBE, maka mahasiswa dikatakan lulus kalau nilainya lebih dari 60. Kalau kurang dari 60 tidak lulus. Nah, dari data yang kita dapatkan, ya, ini semuanya nilainya sudah cukup bagus, sudah di atas 60%. Maka saya anggap kalian sudah lulus atau sudah memenuhi kriteria minimal, baik praktek yang tadi Anda lakukan sudah cukup bagus prakteknya, kemudian post test yang menguji bagaimana penyerapan materi yang saya sampaikan hari ini, untuk teorinya juga sudah bagus di atas 60%. Bahkan yang nilainya 100% ada sekitar 5 orang ya. Nah, ada 6 orang, berarti sudah cukup bagus. Oke, saya anggap perkuliahan hari ini saya cukupkan. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Demikian perkuliahan komputer grafis pertemuan 5 hari ini. Sampai ketemu di minggu depan, pertemuan ke-6. Kita akan membahas materi yaitu merancang poster. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman pembelajaran pada mata kuliah komputer grafis pada program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret Surakarta. Semoga bisa menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025, khususnya dalam bidang pengajaran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.